Halo, ketemu lagi dengan saya Wahyono. Pada video kali ini kita akan membahas topik terkait dengan bagaimana caranya kita melakukan representasi sebuah data teks. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas terkait mekanisme melakukan pra-pemrosesan terhadap data teks gitu ya. Karena kan memang kita tahu bahwa data teks itu merupakan data yang tidak terstruktur dan juga terkadang data teks ini adalah data yang tidak bersih. Nah, oleh sebab itu, pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih caranya kita melakukan pra-processing sebuah data teks menjadi sebuah term index gitu ya. Jadi yang awalnya tadi merupakan sebuah teks, entah itu dalam bentuk kalimat atau entah itu dalam bentuk dokumen biasa, kemudian kita rubah menjadi sebuah term index, di mana term ini yang akan menjadi wakil atau representasi dari sebuah dokumen. Nah, sekarang kita masuk ke dalam topik yang terkait dengan representasi atau kita bisa menyebutnya sebagai fitur extraction pada data teks. Karena sebelum kita bisa masuk ke dalam machine learning atau mungkin ke dalam classification, kita perlu terlebih dahulu melakukan ekstraksi fitur pada data teks. Jadi mungkin kita perlu mereview kembali bahwa teks ini itu sangat penting ya. Kenapa? Karena saat ini hampir semua data atau mungkin kita bisa mengatakan bahwa sebagian besar data yang kita miliki itu adalah berupa data teks gitu ya. Nah, banyak sekali aplikasi-aplikasi apapun itu menghasilkan data-data teks gitu. Karena hal inilah makanya itu data teks itu sangat penting untuk diproses gitu ya. Nah, karena data ini sifatnya itu banyak sehingga kita perlu mencari mekanisme gimana sih caranya supaya ketika kita melakukan processing terhadap data teks itu tidak membutuhkan proses yang sangat lama. Oleh sebab itu biasanya memang kita perlu melakukan yang namanya fitur extraction pada data teks. Nah, tapi sayangnya data teks ini merupakan data yang mungkin bisa dikatakan sangat sulit gitu ya. Kenapa? Karena data teks ini merupakan data yang relatif kotor. Artinya kotor di sini artinya banyak sekali noise atau mungkin banyak sekali hal-hal yang sebenarnya itu tidak bergantung pada konteks gitu ya. Tidak berhubungan dengan konteks pada data teks yang akan kita analisis. Terkadang data teks tersebut memang tidak atau mungkin merupakan data yang tidak terstruktur. Karena data ini tidak memiliki struktur, oleh sebab itu kita akan sangat sulit untuk melakukan analisis. Kenapa? Karena biasanya data teks yang terstruktur itu biasanya itu memang hanya digunakan untuk kepentingan manusia, bukan kepentingan komputer. Oleh sebab itu kita perlu nih merubah dari data teks yang sifatnya struktur untuk kepentingan manusia, gimana caranya supaya bisa dianalisis oleh komputer. Jelas ini akan sangat membutuhkan proses yang disebut sebagai ekstraksi ciri atau mungkin ekstraksi fitur pada data teks. Nah, sekarang kita akan lihat jadi beberapa aplikasi aplikasi yang berhubungan dengan data teks biasanya itu merupakan aplikasi yang terkait dengan information retrieval gitu, atau IR. Nah, biasanya memang setiap kita akan melakukan retrieval sebuah informasi pada sebuah dokumen, itu kita mencoba untuk membandingkan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Nah, kesamaannya apa? Nah, untuk mengecek kesamaan antara satu dokumen dengan dokumen lain ini kita membutuhkan sebuah nilai yang disebut sebagai fitur atau ciri gitu ya. Makanya kita membutuhkan fitur extraction atau mungkin istilah lainnya itu adalah ini sebagai sebuah representasi dari dokumen. Setelah kita mendapatkan sebuah ciri atau sebuah fitur, nah fitur atau ciri inilah yang akan digunakan sebagai representasi dari sebuah dokumen gitu ya. Nah, dokumen ini itu merupakan sekumpulan dari teks gitu ya. Kita tidak peduli apakah itu besar atau kecil. Nah, ketika kita berbicara masalah dokumen, kita bisa mendefinisikan dokumen itu berbagai hal gitu ya. Dokumen itu bisa didefinisikan sebagai satu file gitu ya, atau dokumen bisa didefinisikan sebagai satu paragraf, atau dokumen dianggap sebagai satu bab, atau mungkin dokumen juga bisa dianggap sebagai satu kalimat, tergantung bagaimana kita mendefinisikannya.
Di dalam data teks sendiri, setidaknya ada beberapa mekanisme atau metode untuk melakukan representasi. Nah, di sini kita akan membahas setidaknya 4, yaitu back of word representation, kemudian nanti akan ada TF-IDF. Jadi TF-IDF representation ini gabungan dari term frekuensi dengan inverse dokumen frekuensi gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah representasi menggunakan n-gram, dan baru yang terakhir kita menggunakan representasi berbasis kepada topics atau kita nyebutnya sebagai topics model. Oke, kita akan membahas yang pertama. Yang pertama ini adalah back of word representation. Jadi dari kata-katanya ini adalah back of word, artinya sebuah kantong yang menampung kata-kata pada dokumen yang kita miliki. Jadi kita bisa menganggap bahwa di dalam sebuah dokumen itu kan dia itu merupakan sekumpulan dari kata-kata. Nah, kata-kata yang ada pada dokumen ini itu kita anggap sebagai merupakan hal yang penting. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa ketika kita memiliki sebuah dokumen, kita perlu mengekstraksi sebuah term gitu ya, sebuah term index. Nah, term index ini yang dianggap sebagai sebuah kata gitu ya. Jadi kita melihat apakah misalnya saya makan nasi, ketika saya makan nasi ini kan adalah sebuah kalimat, maka saya ini adalah word, satu kata, kemudian makan ini juga satu kata, kemudian nasi ini juga satu kata. Artinya di dalam kalimat saya makan nasi ini akan terdiri dari 3 buah kata. Nah, sekumpulan 3 buah kata ini disebut sebagai back of word. Gitu ya. Jadi kita menganggap bahwa setiap dokumen ini adalah hanya berupa sekumpulan dari individual word. Ya, individual word ini tidak harus semua dokumen, tidak harus semua kata, tapi merupakan kata-kata yang sudah kita identifikasikan sebagai term index. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau saya punya dokumen sebuah kalimat gitu ya, sebuah kalimat namanya adalah I am from Indonesia, you are from Japan. Nah, maka back of word atau mungkin representasi dari dokumen ini adalah I, kemudian from, kemudian Indonesia, kemudian you, kemudian Japan. Jadi untuk kelima kata ini merupakan term index yang sudah kita lakukan pre-processing sebelumnya. Sedangkan untuk kata am, kan I am, kemudian you are ini kita hilangkan. Karena bisa jadi kata am dengan kata are ini tidak mencerminkan atau tidak merepresentasikan konteks dari kalimat yang kita jadikan sebagai dokumen. Nah ini ya, jadi ini merupakan salah satu contoh dari back of word, yaitu kata-kata yang merepresentasikan sebuah dokumen. Selanjutnya, kalau yang sebelumnya itu kita hanya sekedar mengumpulkan kata-kata, jadi kita hanya sekedar mencatat, oh ada kata ini, ada kata itu, dan sebagainya, tapi kita tidak menghitung jumlahnya berapa. Nah, terkadang itu akan sangat berguna ketika kita akan membandingkan antara satu dokumen dengan dokumen lain. Kita hanya mencocokkan, ada nggak sih dokumen yang muncul, kata yang muncul itu sama atau tidak, seperti itu. Nah, kalau kita hanya melakukan seperti ini, terkadang akurasinya itu tidak terlalu bagus. Oleh sebab itu kita bisa mempertimbangkan menggunakan term frekuensi. Jadi term frekuensi ini adalah extension dari back of word. Kalau di dalam back of word, kita hanya mencatat kata-kata yang merepresentasikan sebuah dokumen. Sedangkan untuk yang term frekuensi, kita mencatat kemunculan gitu ya, kemunculan dari sebuah kata pada dokumen. Nah, biasanya ini juga akan tergantung pada panjangnya dokumen gitu ya. Semakin panjang sebuah dokumen, maka setiap kata ada kemungkinan akan muncul lebih dari sekali gitu ya. Semakin pendek sebuah dokumen, maka bisa jadi satu kata itu hanya muncul satu kali gitu ya. Jadi di sini kita perlu menghitung banyaknya kemunculan dari sebuah kata pada dokumen. Tetapi kata yang kita munculkan atau mungkin yang kita hitung frekuensinya ini hanya kata-kata yang masuk sebagai kategori term index yang sudah kita lakukan pre-processing sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga karena gini ya, karena jumlah dokumen atau mungkin ukuran dokumen itu sangat bervariasi, kadang banyak, kadang sedikit, dan lain sebagainya. Nah, otomatis ketika kita mengekstraksi nilai term frekuensi, itu bisa jadi dokumen yang sebenarnya sama, kontennya itu hampir sama, cuma karena jumlahnya itu berbeda,
paragraf yang berbeda, itu nanti setiap kata itu memiliki frekuensi yang berbeda. Nah, oleh sebab itu, untuk mencegah hal ini atau untuk memberi kesamaan antara dokumen yang pendek dengan dokumen yang panjang, maka kita melakukan yang namanya konsep normalization gitu ya. Jadi, normalization ini adalah proses di mana kita mencoba untuk bisa mengekspresi ini ya, proporsi dari sebuah kata pada dokumen yang akan kita analisis. Entah itu nilainya dokumen panjang atau mungkin dokumen yang sedikit, itu nanti diharapkan dia tetap akan menghasilkan nilai fitur antara 0 sampai 1. Nah, keuntungan dari time frekuensi ini adalah kita bisa mengidentifikasi kira-kira kata-kata mana yang sangat relevan. Jadi di sini kata-kata relevan bisa didefinisikan sebagai kata yang sering muncul gitu. Ketika kata ini sering muncul di dalam sebuah dokumen, maka kita bisa menganggap bahwa ini adalah kata-kata yang relevan. Tetapi kalau ada kata yang tidak muncul atau mungkin muncul hanya sedikit, kita bisa mengatakan ini adalah kata yang tidak relevan. Jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa term frekuensi digunakan sebagai ciri untuk mengidentifikasi kata-kata mana yang merupakan kata-kata yang paling relevan. Gitu ya. Sedangkan nanti yang setelahnya kita bisa memikirkan, jadi setelah term frekuensi, nah ini sebagai contohnya ya. Misalnya saya memiliki 3 buah dokumen atau mungkin 3 buah kalimat. Kalimat yang pertama adalah jazz music has a swing rhythm. Kemudian kalimat yang kedua itu adalah swing is hard to explain. Kemudian dokumen yang ketiga adalah swing rhythm is a natural rhythm. Nah, kalau kita lihat di sini, setidaknya kita akan membutuhkan beberapa term index, yaitu kita akan membutuhkan a explain, gitu ya. Kemudian hard, has, is, jazz, music, natural, rhythm, swing, and to. Jadi sebenarnya untuk kata-kata yang kemudian has, is, to ini kita bisa abaikan kalau kita sudah melakukan proses pre-processing. Nah, dari kata-kata yang kita dapatkan, yang merupakan representasi dari 3 simple dokumen ini, kemudian di masing-masing dokumen kita menghitung frekuensinya. Dokumen yang pertama ini muncul sekali, 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 dan yang terakhir ini juga muncul sekali. Dokumen yang kedua ini muncul sekali, ini muncul sekali, kemudian ini muncul sekali, ini muncul sekali, dan ini juga muncul sekali. Dokumen yang ketiga ini juga muncul sekali, kemudian muncul sekali, ini muncul 2 kali, dan yang terakhir ini muncul sekali. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pada dokumen nomor 3, dokumen atau mungkin kata yang paling relevan itu adalah kata ritma. Karena dia muncul sebanyak 2 kali. Seperti itu ya. Jadi memang di sini di dalam term frekuensi kita mencoba untuk mengidentifikasi mana sih kata-kata yang relevan pada sebuah dokumen. Gitu. Nah, kemudian contoh lainnya, jadi misalnya kalau kita punya sebuah kalimat seperti ini kita bisa menghitung atau menentukan term indeksnya terlebih dahulu ya. Setelah kita lakukan normalization, stemming, kemudian nanti akan ada ini ya, lexical analysis dan sebagainya. Kemudian kita hitung frekuensinya. Misalnya Skype itu muncul 3 kali, Microsoft muncul 3 kali, begitu seterusnya sampai billion muncul sekali. Jadi dari sini kita bisa mengatakan bahwa Skype dan Microsoft ini merupakan kata-kata yang relevan pada dokumen tersebut. Kenapa? Karena muncul lebih dari sekali. Nah, bagaimana dengan angka di sini? Nah, ternyata angka ini kita bisa abaikan gitu. Karena angka ini sebenarnya tidak terlalu signifikan atau mungkin tidak relevan dengan dokumen yang kita miliki. Tetapi pada kasus tertentu bisa jadi angka ini juga akan berpengaruh gitu ya. Berpengaruh kepada konteks dari dokumen yang akan kita analisis. Nah, oke. Kemudian yang selanjutnya, kalau yang TF atau kita sebut sebagai term frekuensi itu lebih banyak menekankan kepada kata-kata yang memiliki frekuensi banyak yang dianggap sebagai relevan. Nah, frekuensi itu kan biasa kan memang kita selalu menekankan bahwa frekuensi yang sering muncul ini merupakan frekuensi kata yang sering muncul atau kata yang memiliki frekuensi besar ini merupakan kata yang relevan atau mungkin kata yang penting. Apakah seperti itu? Nah, terkadang kita tidak bisa melakukan dengan asumsi
yang seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengasumsikan bahwa kata yang sering muncul itu adalah kata yang penting. Belum tentu juga. Karena bisa jadi ada kata yang sangat spesifik sekali terhadap sebuah domain atau pada dua dokumen tertentu, itu sebenarnya adalah kata-kata yang sangat penting seperti itu. Nah, oleh sebab itu ketika kita akan mengekstraksi dengan berbasis kepada kata, kita harus mempertimbangkan dua hal. Yang pertama adalah kita perlu mengekstraksi sebuah term yang tidak jarang, yang tidak terlalu jarang. Artinya ini merupakan kata-kata yang sering muncul gitu ya. Nah, cuma memang perlu kita juga pikirkan bahwa jangan sampai gitu ya. Jangan sampai kata-kata ini terlalu muncul sering-sering gitu ya. Misalnya kalau kata gitu atau mungkin kata to itu dia kalau muncul berkali-kali justru malah bisa jadi ini tidak terlalu penting gitu ya. Dan pertimbangan yang kedua itu adalah bisa jadi kita juga perlu mempertimbangkan ada kata gitu ya. Ada kata yang jarang muncul tetapi merupakan kata-kata yang penting gitu ya. Nah, biasanya kata-kata yang seperti inilah yang sifatnya khusus, misalnya istilah kedokteran atau mungkin istilah keuangan dan lain sebagainya. Ini merupakan kata-kata yang tidak umum gitu ya. Kata-kata yang tidak umum karena biasanya kalau ada kata yang sering muncul di setiap dokumen itu sebenarnya tidak akan sangat berpengaruh atau justru malah tidak berguna dalam klasifikasi. Kenapa? Karena kata tersebut itu muncul di semua dokumen, berarti kita abaikan saja. Artinya memang sebuah kata itu tidak boleh terlalu umum dan juga tidak boleh terlalu jarang. Ini ya, ini adalah dua pertimbangan ini. Nah, di dalam inverse dokumen frekuensi, kita mencoba memikirkan hal ini gitu. Kita mencoba untuk mengidentifikasi kata-kata yang jarang muncul, tapi juga tidak terlalu jarang, dan juga kata-kata yang sering muncul, tapi juga tidak terlalu sering muncul. Gitu ya. Nah, ini adalah inverse dokumen frekuensi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi, di sini karena ini lebih ditekankan kepada kata-kata yang jarang muncul, ada bisa jadi merupakan kata-kata yang penting gitu ya. Makanya kita menggunakan nilai penilaian atau measurement itu menggunakan log gitu ya. Jadi menggunakan log. Jadi semakin jarang gitu ya, semakin jarang sebuah kata gitu ya. Sebuah kata muncul pada sebuah dokumen itu bisa jadi nilai IDF-nya itu akan tinggi. Itu ya. Tetapi kalau semakin sering muncul gitu, semakin sering muncul sebuah kata pada dokumen, maka nilai IDF-nya itu akan rendah. Jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa inverse dokumen frekuensi itu mencoba mengidentifikasi kata-kata mana sih yang merupakan kata-kata spesifik, kata-kata yang jarang muncul, tetapi memiliki relevansi yang sangat tinggi terhadap dokumen yang akan kita analisis. Seperti itu ya. Kalau yang term frekuensi itu lebih menekankan kepada kata-kata yang sering muncul. Kalau inverse dokumen frekuensi ini lebih menekankan kepada kata-kata yang jarang muncul, tapi kita mengasumsikan kata tersebut itu sangat penting. Nah, ketika kita akan menggabungkan ini, maka kita mengenal istilah nantinya adalah istilah IDF, TF-IDF-nya. Jadi kalau kita lihat IDF-nya dulu ya. Semakin sering sebuah dokumen muncul, maka nilai IDF itu mendekati angka 1 gitu ya. Semakin jarang sebuah nilai itu muncul, maka dia akan mendekati 5 seperti itu. Nah, di sini kalau dia dokumen itu munculnya 0, ya berarti nilainya 0 gitu. Artinya tidak ini. Ya, artinya di sini semakin sering muncul, maka IDF semakin rendah. Tapi semakin jarang muncul, IDF semakin tinggi. Nah, ketika kita akan mempertimbangkan dua hal ini, antara term frekuensi dengan IDF, maka kita bisa menggabungkan, mengkombinasikan dengan mekanisme yang disebut sebagai TF-IDF. Jadi, di dalam TF-IDF ini kita merekam kata-kata yang memiliki frekuensi yang tinggi yang direpresentasikan sebagai TF. Sedangkan IDF itu merekam kata-kata yang memiliki frekuensi rendah, itu kita representasikan dengan IDF. Ketika kita gabungkan atau mungkin kita lakukan perkalian antara TF dan IDF, maka TF IDF ini merekam semua kata baik yang frekuensinya sedikit maupun yang frekuensinya rendah dijadikan sebagai dokumen atau representasi atau fitur dari dokumen yang akan kita analisis. Itu ya. Jadi ini merupakan gabungan antara yang sering muncul dengan yang jarang muncul
di mana keduanya itu bisa jadi sama-sama penting. Nah, nanti setiap dokumen ini akan direpresentasikan dengan sebuah vektor gitu ya. Makanya itu nanti ketika kita punya korpus ini adalah 9 dokumen, maka sebenarnya korpus ini adalah sekumpulan dari vektor. Nah, vektor inilah yang kita sebut sebagai fitur gitu ya. Nah, di sini TF-IDF T ini adalah term, kemudian D ini adalah dokumen. Kalau di dalam sebuah dokumen itu akan ada 10 term gitu ya, akan ada 10 term, berarti dimensi dari vektornya itu adalah 10. Itu ya, ini adalah TF-IDF. Nah, ini contoh sampel dokumennya. Misalnya kita punya 3 dokumen. Dokumen yang pertama Charlie Parker, dokumen yang kedua ini, kemudian dokumen yang ketiga ini Miles David. Kemudian kita hitung lah, kita hitung term frekuensinya, kemudian kita hitung TF-IDF-nya gitu ya. Nah, dari term frekuensi kita dapatkan bahwa ini hampir sama gitu. Nah, ini hampir sama antara setiap kata ini. Ini akan sangat sulit bagi kita gitu ya. Akan sangat sulit nantinya untuk mengidentifikasi karena ini cenderung sama nilainya. Tetapi ketika kita melakukan representasi menggunakan TF-IDF, antara kata yang satu dengan kata yang lain itu akan memiliki nilai yang berbeda. Kenapa? Karena memang lebih merepresentasikan dari bagaimana pengaruh setiap kata terhadap hubungannya terhadap kata-kata yang sering muncul dan juga kata-kata yang jarang muncul. Nah, bisa jadi di dalam dokumen ini kata saksofonis ini merupakan kata yang jarang muncul tetapi dianggap merupakan kata yang penting. Sedangkan kata play atau mungkin kata famous ini merupakan kata-kata yang sering muncul justru malah dianggap tidak terlalu penting. Gitu ya, karena ini kita menggunakan konsep TF-IDF. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan TF-IDF baru kemudian kita bisa membandingkan gitu ya. Membandingkan itu dengan vektor yang tadi. Jadi vektor antara dokumen 1 dengan dokumen 2 kemudian kita bandingkan dengan nilai TF-IDF-nya. Nah, kemudian untuk fitur yang selanjutnya yaitu n-gram sequence gitu. Kalau kita menggunakan back of word, kemudian term frekuensi, kemudian TF-IDF, itu mereka hanya merekam, mengidentifikasi sebuah kata atau sebuah term itu sebagai individual word. Artinya kita sama sekali mengabaikan urutan dari sebuah kata. Nah, padahal di banyak kasus gitu ya, di beberapa kasus urutan kata ini sangat penting. Misalnya sapu tangan. Kalau kita menggunakan back of word, sapu dan tangan itu berbeda artinya dengan sapu tangan gitu ya. Atau mungkin yang lainnya itu tanda tangan. Tanda dan tangan itu berbeda artinya. Artinya di sini urutan dari kata itu sangat penting. Nah, disinilah fungsi dari n-gram. Jadi n-gram di sini adalah mekanisme di mana kita juga mengidentifikasi urutan setiap kata. Misalnya, sebagai contoh, kalau kita punya kalimat the quick brown ini ya, ini the quick brown fox jumps gitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa subjeknya itu adalah fox. Sedangkan quick ini adalah adjektif atau sifat, brown ini adalah warna gitu. Tetapi ketika kita mengabaikan urutan ini, artinya kita hanya melihat kata per kata, ini tentunya kita akan sangat sulit untuk mengidentifikasi. Karena kita bisa menganggap bahwa brown ini merupakan kata yang berdiri sendiri, padahal tidak. Nah, ketika kita menggunakan n-gram, gitu ya, kita bisa menyimpan, mengidentifikasi dua kata berurutan. Misalnya quick brown, atau mungkin brown fox, atau mungkin fox jump. Gitu ya. Jadi ini yang kita simpan ini adalah back of n-gram. Jadi ini adalah n-gramnya. Jadi di sini ketika kita hanya menyimpan dua kata berurutan, ini disebut sebagai bigrams. Nah, ketika kita sudah dapat bigramnya, kemudian kita hitung frekuensi dari bigramnya, maka itu sebenarnya adalah n-gram frekuensi. Tetapi ketika kita mengumpulkan biggram itu merupakan jadi back of bigrams atau mungkin back of n-gram. Seperti itu. Nah, ada sih kelebihan dan kelemahan dari n-gram gitu ya. Jadi keuntungan dari n-gram ini adalah ini akan sangat berguna gitu ketika kita mengidentifikasi sebuah frase. Karena kan di dalam frase ini urutan kata itu sangat penting gitu ya. Nah, kemudian n-gram ini juga sangat mudah untuk di-generate
dan kita tidak membutuhkan linguistic knowledge atau mungkin complex parsing algorithm. Nah, kemudian n-gram ini tadi sudah saya sebutkan, ini bisa membentuk sebuah bag of n-grams. Jadi kalau bag over itu dia hanya terdiri dari satu kata saja. Kalau bag of n-grams ini bisa terdiri dari lebih dari satu kata untuk masing-masing bagnya gitu. Tetapi kelemahan dari n-grams ini adalah karena kita mengidentifikasi tidak hanya individu dari sebuah kata, tapi urutan dari kata, ini jumlah fiturnya itu juga akan jadi lebih banyak gitu ya. Jadi mengincrease. Nah, konsekuensinya kalau jumlah fiturnya itu bertambah, otomatis komputasinya itu juga akan jadi lebih lama gitu ya. Nah, karena oleh sebab itu ini kita perlu membutuhkan resource yang besar dalam melakukan perhitungan menggunakan n-gram gitu ya. Kita membutuhkan special consideration untuk mengatasi masalah bertambahnya jumlah fitur yang dihasilkan dari n-grams gitu ya. Nah, baru kemudian yang selanjutnya adalah topics model. Jadi di dalam topics model ini biasanya sebelum kita berbicara masalah topik model itu selalu kita hanya berbicara masalah kata term index. Jadi kita tidak tahu apakah misalnya gini ya. Misalnya saya punya kata jeruk gitu ya. Kemudian sama kata mangga. Kalau kita menggunakan term frekuensi atau kita menggunakan n-gram atau kita menggunakan IDF, antara jeruk dengan mangga ini dianggap merupakan dua kata yang berbeda gitu ya. Tetapi ketika kita nanti mengidentifikasikan berbasis kepada topik, jeruk ini adalah nama buah-buahan, buah. Sedangkan mangga ini adalah nama buah. Nah, kita bisa mengatakan bahwa jeruk dan mangga ini merupakan kata yang sama. Kenapa? Karena sama-sama bertopik tentang buah, seperti itu. Jadi di dalam topik model ini kita mengecek atau mengidentifikasi topik dari setiap kata gitu. Karena bisa jadi gitu ya. Bisa jadi memang itu merupakan hal yang sangat penting gitu. Nah, ketika kita melakukan misalnya saya makan jeruk, saya makan apel gitu. Padahal kan jeruk sama apel itu sama-sama buah. Ini dianggap dua hal yang berbeda. Tentunya ini tidak optimal gitu. Padahal kan saya makan apel dan saya makan jeruk ini merupakan dua hal yang sama gitu. Tapi karena jeruk dan apel ini dianggap sebagai kata yang berbeda, maka ini dianggap berbeda gitu. Oleh karena itu kita perlu mempertimbangkan menggunakan topik. Jadi di dalam topik model ini kita mencoba untuk menambahkan additional layer yang dimasukkan di antara dokumen dan model itu ya. Nah, ini ketika kita menambahkan layer ini disebut sebagai topics layer itu ya. Nanti ketika kita hubungkan dengan back of word, nanti jadinya adalah back of topics itu ya. Kita bikin topiknya apa, kemudian nanti akan menjadi back of topic. Nah, ini sebagai contohnya, bisa kita punya ini kata 1, kata 2, atau term index 1, term index 2, term index 3, term index 4, begitu seterusnya. Nah, kemudian ketika kita hubungkan menjadi sebuah topik gitu ya. Misalnya Yalu, kemudian misalnya ini Yalu, kemudian Korean, ini kemudian ada Busan. Nah, ini sebenarnya nama-nama kota di Korea. Berarti kita bisa menganggap bahwa ini masuk ke dalam topik Korea. Seperti itu. Kemudian yang lainnya juga sama, topik armored conflict dan sebagainya. Nah, di dalam topik model ini kita memproses data atau mengekstraksi data ini tidak berdasarkan pada kata-katanya gitu ya. Tapi yang kita lakukan itu adalah berdasarkan pada topiknya gitu ya. Jadi dalam topiknya itu kita cek frekuensinya ada berapa topik tersebut, kemudian inilah yang dijadikan sebagai sebuah fitur. Entah itu pakai term frekuensi atau mungkin entah itu pakai IDF atau gabungan antara TF dan juga IDF. Ini ya. Jadi ini adalah mekanisme dari topics model. Nah, topics modeling ini biasanya memang ini akan sangat bagus, tapi memang tidak untuk semua kasus bisa berlaku seperti ini ya. Jadi di dalam topics modeling ini kita menambahkan sebuah layer, di mana layer ini akan jadi set of topics gitu ya. Nah, set of topics ini nanti akan kita ekstrak menjadi sebuah term. Nah, topics ini nanti bisa dianggap sebagai sebuah term. Nah, nanti kita hanya perlu menghitung jumlah frekuensinya berapa, jumlah IDF-nya berapa, dan lain sebagainya. Ini sama seperti ketika kita melakukan proses TF IDF atau mungkin n-grams pada berbasis kata gitu ya. Tapi kalau untuk ini
itu berbasis kepada topics modeling. Itu ya. Oke, sebagai summary, kita perlu menekankan bahwa teks data ini merupakan data yang sangat penting. Kenapa? Karena hampir sebagian besar data itu berbentuk teks. Tetapi sayangnya teks ini akan sangat sulit untuk diproses. Kenapa? Karena jumlahnya banyak, tidak terstruktur, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk setiap teks itu kita harus bisa melakukan pre-processing, kemudian nanti kita melakukan representasi teks ini menggunakan sebuah fitur sebelum kita masukkan ke dalam sebuah model classifier atau mungkin model klasifikasi. Nah, ketika kita berbicara masalah teks, setiap kata itu, entah itu yang muncul banyak, muncul berkali-kali, atau muncul yang jarang, itu dua-duanya itu sama-sama penting. Sehingga kita perlu mempertimbangkan keduanya dalam proses ekstraksi ciri, gitu ya. Oleh sebab itu kita bisa menggunakan TF-IDF. Nah, kita juga bisa mempertimbangkan frase. Jadi tidak hanya single term, tidak hanya single kata, tapi juga bisa lebih dari satu kata sesuai dengan urutannya. Dan yang terakhir, summary-nya itu adalah teks ini sebelum kita modelkan dengan mesin classifier itu bisa juga kita konversi menjadi sebuah topik-topik gitu ya. Kalau kita konversi sebagai sebuah topik, ini akan menjadi sebuah topik modeling. Oke, saya kira itu penjelasan dari saya terkait dengan bagaimana kita melakukan representasi sebuah teks sebagai langkah atau sebagai proses feature extraction yang nantinya akan digunakan dalam proses analisis. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.